Hey Fit People, bagaimana kabarnya? Thank you buat yang sudah subscribe dan thank you atas semua dukungannya. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang berguna buat Anda dalam mencapai tujuan kesehatan Anda. Perkenalkan, nama saya Dr. Dan. Di video kali ini saya akan membagikan tips-tips jenis makanan yang Anda Fit People dapat pilih untuk menjalani program diet Anda supaya bisa tetap menjaga berat badan. Topik di video ini masih nyambung dengan video di sini yang membahas mengenai cara supaya bagaimana kita tidak lapar, apalagi pada saat kita banyak di rumah seperti sekarang ini. Cuman kalau di video yang kemarin yang kita bahas itu adalah bagaimana caranya supaya nggak lapar. Nah, kalau di video yang kali ini yang kita bahas adalah makanan apa khususnya atau spesifiknya yang bisa bikin lebih lama kenyang. Makanan yang akan saya sebutkan di video ini itu berdasarkan penelitian indeks satietas makanan yang dilakukan di Australia pada tahun 1995 yang lalu. Di penelitian itu, dia menjadikan standar roti tawar yang putih. Itu diberikan nilai 100. Nah, jadi kalau makanannya nilainya di atas 100, makanannya dianggap lebih mengenyangkan daripada roti tawar. Kalau makanannya kurang dari nilai 100, maka dia lebih cepat bikin lapar daripada makan roti tawar. Nah, sebagai contoh, pada roti gandum didapati skor 150. Jadi roti gandum itu lebih mengenyangkan 1,5 kali dibandingkan dengan roti tawar putih. Nah, bisa Anda coba pada diri Anda sendiri. Kalau Anda coba makan roti gandum 1 lembar, dibanding Anda coba makan roti tawar putih yang 1 lembar, berapa lama Anda baru terasa lapar? Buat Anda yang ingin lebih tahu detail tentang penelitian itu, saya sediakan linknya di caption di bawah ini. Makanan dengan indeks satietas tertinggi itu saya juga nggak nyangka, Fit People. Ternyata makanan yang paling mengenyangkan yang dari penelitian itu adalah kentang. Dia mendapatkan skor 323, atau bisa diartikan kalau makan kentang dengan kalori yang sama dengan roti tawar yang putih, dia kenyangnya lebih lama 3 kali lipat. Kentang juga mengandung protein yang disebut proteinase inhibitor. Dia berguna untuk meningkatkan level hormon kenyang. Nah, sebagai bonus, kentang itu juga mengandung kadar potasium atau kalium yang tinggi. Dia berguna untuk menurunkan tekanan darah. Jadi bermanfaat buat orang-orang dengan tekanan darah. Tapi ya, kalau makan kentangnya, jangan ditambah garam. Nah, supaya dapat indeks satietas yang tinggi, ada caranya. Pertama, kentangnya dimakan dengan kulitnya. Itu meningkatkan kadar serat yang ada di kentang tersebut. Yang kedua, cara masak kentangnya. Kentang yang digunakan di penelitian itu, dia direbus atau di-bake. Kalau dijadikan french fries, apalagi digoreng dengan minyak yang banyak, maka skor kenyangnya nggak sampai 100, Fit People. Makanan yang kedua berasal dari sumber karbohidrat lagi. Dia adalah oatmeal dan dia mendapatkan skor 209. Jadi, oatmeal dapat menjadi makanan yang berguna buat Anda dalam menjalankan program diet. Oatmeal mengandung serat yang bernama beta-glucans. Nah, serat beta-glucans ini berguna untuk meningkatkan kekentalan isi lambung sehingga memperlambat pengosongan dari lambung. Oatmeal banyak memiliki serat larut air yang dapat menurunkan kolesterol. Berdasarkan penelitian, 1 cup oatmeal setiap hari dapat menurunkan kolesterol 5-8%. Yang ketiga dari indeks satietas itu adalah ikan dan daging sapi. Nah, ikan di sini memang beda-beda, tapi ada ikan tertentu yang mencapai skor 225. Kalau dua makanan ini, sudah jelas kenapa mereka bisa bikin kenyang lebih lama. Kandungan protein yang mereka miliki itu meningkatkan level hormon kenyang kita. Jadi kalau Anda masih laparan walaupun sudah makan, mungkin asupan protein Anda mesti ditambah. Apalagi menu-menu kita orang Indonesia ini lebih banyak karbohidratnya. Coba ganti nasi goreng dengan nasi ayam atau nasi ikan dan mujair dan bandingkan mana yang lebih lama kenyang. Makanan berikutnya berasal dari golongan buah-buahan, yaitu jeruk dan apel. Mereka masing-masing punya skor 202 dan 197. Jadi kalau mau lebih nggak gampang laparan, ngemilnya 2 buah itu, atau bisa juga dijadikan sebagai hidangan penutup. Cuman yang mesti diingat, kalau pada buah, usahakan makan dalam kondisi utuh. Karena kalau di jus, dia lebih cepat melewati lambung, jadi lebih cepat lapar lagi. Makanan kelima, ini penting nih buat orang-orang yang nggak bisa kalau nggak ngemil, yaitu popcorn. Popcorn memiliki skor 154, dia jauh lebih tinggi daripada snack-snack kebanyakan.
Popcorn juga memiliki kadar serat yang tinggi, jadi dia baik buat pencernaan, dan memiliki kadar magnesium yang tinggi. Tapi popcorn yang digunakan adalah popcorn yang homemade ya. Jadi masak sendiri, kalau bisa tanpa minyak, kalau memang harus ada minyak, gunakan minyaknya sedikit saja. Jangan popcorn yang dibeli di luar atau popcorn yang di microwave karena dia mengandung banyak mentega. Jadinya malah nggak sehat, tapi malah banyak mengandung trans fat. Nah, itu tadi makanan-makanan yang dapat Anda Fit People pilih supaya Anda lebih lama kenyang. Nah, makanan tadi itu memiliki karakteristik yang mirip-mirip dengan makanan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Mereka memiliki kadar protein yang tinggi, jadi lebih meningkatkan hormon kenyang. Mereka memiliki kadar serat yang tinggi juga, jadi menyebabkan pengosongan lambung yang lama. Mereka juga makanan alami yang tidak terlalu banyak diproses. Dan mereka memiliki densitas kalori yang rendah, jadi ukuran atau volumenya itu besar sehingga meregangkan lambung. Nah, makanya lebih baik daripada ngemil chips, lebih baik ngemil popcorn. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat Anda Fit People dan sampai berjumpa di video selanjutnya.